Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktikum tentang penentuan kadar NaCl secara argentometri. Argentometri. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain membentuk endapan dengan perak nitrat pada suasana tertentu. Larutan baku sekunder yang digunakan adalah AgNO3 karena AgNO3 merupakan satu-satunya senyawa perak yang bisa terlarut dalam air. Produk yang dihasilkan dari titrasi ini adalah endapan yang berwarna. Macam-macam metode. Yang pertama, metode Mohr. Metode Mohr digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan kalium kromat sebagai indikator. Yang kedua, metode Volhard menetapkan larutan baku kalium atau amonium tiocyanat dengan garam besi 3 amonium sulfat sebagai indikator. Yang ketiga, metode Van Jans digunakan absorpsi sebagai kenyataan bahwa pada titik ekuivalen indikator terabsorpsi oleh endapan. Faktor yang mempengaruhi endapan, yang pertama temperatur. Kelarutan akan semakin meningkat dengan naiknya suhu. Jadi, dengan meningkatnya suhu, maka pembentukan endapan akan berkurang karena banyak endapan yang berada di larutan. Yang kedua, sifat alami pelarut. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda kelarutan. Yang ketiga, pengaruh ion sejenis. Kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dalam air saja. Yang keempat, pengaruh pH. Kelarutan endapan juga dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah buret, klem, corong, statif, gelas kimia, dan Erlenmeyer. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah natrium klorida, perak nitrat, dan indikator kalium kromat. Pada percobaan ini, kami menggunakan metode Mohr untuk menetapkan kadar klorida. Kan 5,8 gram NaCl dengan Aquades 1000 ml dalam gelas kimia. Diaduk dengan batang pengaduk. Dilarutkan 8,5 gram AgNO3 ke dalam 500 ml Aquades. Kemudian diaduk dengan batang pengaduk. ...25 ml larutan NaCl dengan pipet volume dan dituangkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian diambil 1 ml larutan kalium kromat.
Dimasukkan 1 mili larutan K2CrO4 yang telah diambil ke dalam larutan NaCl. Dititrasi dengan larutan standar AgNO3 sampai terbentuk warna merah bata. Yang kedua yaitu dilarutkan 1 gram NaCl ke dalam gelas kimia yang berisi 250 ml Aquades dan diaduk dengan batang pengaduk. Lima mili larutan NaCl dan dituangkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 1 mili larutan K2CrO4 2% sebagai indikator. Dititrasi dengan larutan AgNO3 sampai terbentuk warna merah bata. Larutan AgNO3 distandarisasi dengan larutan standar primer NaCl 0,1 normalitas, supaya konsentrasi AgNO3 lebih tepat dan akurat. Kemudian, untuk dapat mengetahui titik akhir titrasi digunakan larutan kalium kromat. Indikator kalium kromat digunakan karena beberapa hal diantaranya dapat berlangsung pada suasana netral, dan juga bisa berlangsung secara asam dan basa. Jika indikator kalium kromat digunakan dalam suasana asam, maka ion CrO4 sebagian akan berubah menjadi Cr2O72-. Sedangkan, jika digunakan pada suasana basa, maka akan terbentuk endapan AgOH yang selanjutnya terurai menjadi Ag2O, sehingga titran terlalu banyak terpakai.